Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah menanggapi komentar saudara kita. Saya setelah sholat isya lanjut sholat taubat, terus baca istighfar 1000 kali dan la ilaha illa anta 1000 kali. Lanjut sholat hajat, selesai sholat baca sholawat 1000 kali. Baru baca amalan pengasihan surat Yusuf ayat 4, tutup doa, lanjut sholat istihara. Kemudian ditutup sholat witir sebelum tidur. Saya lakukan 3 hari berturut-turut. Akhirnya mimpi ketemu mantan yang mana artinya mau ketemu jodoh saya. Lihat di Primbon Jawa. Teman-teman ya, mimpi ketemu mantan ya. Nah, coba apakah mimpi itu ketika Anda habis mengamalkan ya, atau Anda sering memimpikan mantan Anda gitu. Ini 2 hal yang berbeda ya. Jadi pada dasarnya ya, sholat istihara itu minta petunjuk, bukan berarti kalau Anda ketemu jodoh ya. Kalau Anda ini ketemu jodoh, terus Anda mimpi mantan. Kadang mimpi mantan itu bisa juga bisa juga menjadi indikasi ya. Indikasi adanya gangguan sihir. Artinya jodohmu itu tertutup karena mantanmu. Bisa jadi seperti itu. Ketika Anda sering mengalami seperti itu, ya, walaupun Anda tidak pakai sholat istihara ya, paham enggak? Ya, jadi Anda kan ingin dapat jodoh. Nah, terus ditunjukkan sama Tuhan, mimpi, oh ini mantanku, ketemu mantan. Nah, coba Anda rasakan, ketika pada saat ketemu mantan, ada enggak perasaan kecewa? Ketika Anda tersadar, atau sekarang ini bisa Anda tarik mimpinya gitu ya. Paham enggak? Anda pakai visualisasi, Anda rasakan. Apakah ketika Anda merasakan visualisasi tersebut ada rasa enggak enak? Rasanya enggak enak. Ya. Ini enggak perlu dijelaskan ya. Enggak enak itu kan setiap orang juga pasti beda. Ada juga yang rasanya nyaman. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau nyaman, ya bisa jadi Anda akan ketemu jodoh. Tapi kalau enggak enak, bisa jadi dia salah satu penghalang. Artinya mantanmu itu bisa jadi sebagai penghalang. Ya. Jadi primbon itu jangan ditelan mentah-mentah, teman-teman ya. Mimpi terus Anda melihat primbon, itu jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Lebih condong menggunakan intuisi Anda, kepekaan rasa Anda, kepekaan batin Anda untuk bisa merasakan energinya, bukan peristiwanya. Peristiwa itu hanya alat saja. Ya. Bisa juga membohongi Anda. Tapi kalau itu adalah energinya yang Anda tangkap, itu tidak akan bisa bohong. Artinya pasti. Ya, paham enggak? Ya. Misalkan contoh, Anda punya target. Ya. Ketika Anda melihat secara lahir peristiwa di alam pikiran Anda melihatkan wajahnya, oh wajahnya cantik. Ya, wajahnya cantik, bodinya kayak gitar gitar melengkung misalkan. Nah, itu kan tangkapan lahir, tangkapan pikiran, tangkapan mata. Beda lagi ketika Anda melihat dengan batin Anda, itu akan kelihatan yang sebenarnya. Ya, bagaimana bentuk sifat watak karakter aslinya. Yang kadang kita itu dibutakan oleh pikiran kita. Yang kita sangka itu adalah baik. Ya. Tapi ketika kita tangkap dengan batin kita, ternyata sebaliknya. Tapi karena nafsu kita sudah terkontaminasi pikiran, akhirnya penglihatan batin Anda yang jernih tadi itu akan hilang. Artinya tidak Anda gubris ya. Artinya Anda akan abaikan.
Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya ya. Ini yang sangat riskan dan sangat berbahaya. Kenapa saya bilang sangat riskan dan berbahaya? Karena Anda akan tertipu mentah-mentah. Ya, jadi primbon itu hanya alat ya, petunjuk awal, bukan memastikan. Ya, ya. Saya buat channel tentang primbon itu ada 25 channel itu tentang primbon Jawa. Mulai dari weton Senin Kliwon sampai Minggu Pahing. Ada 35 weton itu tak kupas habis. Kamu cari sendiri. Pasti ada. Ya. Jadi biasakan ya, ketika kita sudah lebih dalam ya, biasakan untuk menggunakan intuisi kita, insting kita. Ya. Lah Anda zikir ya, wirid ya, baca sholawat, baca apalagi, pokoknya Anda terbiasa zikir itu harusnya insting Anda itu ya benar-benar sudah bangkit. Insting Anda itu harusnya benar-benar sudah aktif gitu loh. Nah inilah ya. Ini yang perlu kita sikapi gitu loh. Jadi jangan mudah percaya ya. Jangan mudah percaya dan jangan terjebak dengan primbon. Ya. Karena mimpi Anda ketemu dengan mantan itu pasti suasananya juga berbeda. Kasusnya juga berbeda. Kenapa dia jadi mantan Anda? Itu kan pasti ada latar belakang kasus yang berbeda. Tidak bisa disamakan dengan primbon. Primbon itu hanya alat bantu saja. Oh, ketika saya mimpi mantan habis mengamalkan, terus saya akan mendapatkan jodoh. Primbonnya seperti itu. Nah, itu perlu Anda kaji lagi secara logika. Ya. Mantan itu kan hambatan toh. Mantan itu kan kendala. Nah, coba Anda rasakan. Ya. Nah, setelah itu dirasakan energinya. Di dalam peristiwa mimpi tadi, apakah Anda ini katakanlah senang atau sedih? Cuma dua itu ya. Setiap mimpi itu cuma dua itu. Senang, sedih. Ya, ketika senang pasti akan mendapatkan sebuah keberuntungan atau kebahagiaan. Ya. Bukan gini ya, ketika kita ketemu senang, tapi ketika kita bangun, oh ternyata hanya mimpi, kecewa. Itu kecewa. Ketika Anda senang, mimpi senang tadi itu terbawa senang terus. Itu positif. Ya, silakan dianalisa lagi. Lah inilah yang pertanyaan-pertanyaan semacam ini loh senang teman-teman ya. Jadi saya bisa melihat secara detail gitu loh ya. Anda mengamalkan amalan pengasihan apa ya, terus jumlahnya berapa, waktunya kapan ya. Terus sudah berapa lama ya. Terus reaksinya bagaimana? Bertanyalah seperti itu. Artinya apa? Anda ini benar-benar praktek. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan itu akan memberikan pencerahan ya, keilmuan kepada teman-teman yang mau mengamalkan amalan pengasihan gitu ya. Saya suka menjawab pertanyaan semacam ini. Kenapa? Akan menambah keilmuan kita gitu. Baik bagi saya maupun orang lain. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.